Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak akan membahas tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Disimak ya videonya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menyebutkan urutan takson hewan dan tumbuhan. 2. Memahami konsep klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. 3. Melakukan pengelompokan dikotom dan membuat kunci determinasi. Dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan perbedaan dan persamaan. Kelompok tersebut didasarkan pada ukuran besar kecilnya dari segi jumlah anggota kelompoknya. Carolus Linnaeus adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup. Carolus Linnaeus ini juga melakukan klasifikasi dengan membuat urutan klasifikasi yang disebut dengan takson. Takson adalah urutan tingkat kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Linnaeus juga mempelopori pemberian nama ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Nah, mari kita bahas untuk urutan takson makhluk hidup. Nah, urutan takson ini semakin ke bawah memiliki persamaan semakin banyak dan memiliki perbedaan semakin sedikit. Sekarang misalkan adik-adik diminta untuk membuat urutan takson dari hewan berikut. Nah, ini merupakan harimau. Taksonnya adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Classis Mammalia, Ordo Carnivora, Family Felidae, Genus Panthera, spesies B. tigris. Nah, untuk nama binomial dari harimau ini yaitu Panthera tigris. Para ilmuwan melakukan pengklasifikasian makhluk hidup ini dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Yang pertama adalah kriteria klasifikasi tumbuhan. 1. Organ berkembangbiakan dengan spora atau dengan bunga. 2. Habitus dari pohon, berdu atau semak. 3. Bentuk dan ukuran daun. Dan 4. Cara berkembangbiak, seksual atau aseksual. Kriteria klasifikasi hewan. 1. Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. 2. Kerangka atau skeleton. Apakah kerangkanya di luar tubuh disebut eksoskeleton atau di dalam tubuh disebut endoskeleton. 3. Anggota gerak. Apakah memiliki 2 kaki, 4 kaki, atau tidak berkaki. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih klasifikasi dikotom dan kunci determinasi itu? Klasifikasi dikotom adalah diagram yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Sedangkan kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, misalkan kita mengelompokkan tumbuhan, ada lumut, supir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Pertama, kita buat cabang dari masing-masingnya. Cabang yang pertama, kita buat pernyataan ciri-ciri umumnya. Misalnya, tumbuhan berspora. Nah, tumbuhan berspora itu apa aja? Ada lumut dan suplir. Jadi, untuk pernyataan pertama, kita tulis kuncinya adalah 1A. Kemudian, kita buat cabang yang kedua. Kita buat pernyataan yang berlawanan. Ingat, dikotom adalah pernyataan yang berlawanan. Ini diisi tidak berspora. Oke. Nah, tumbuhan yang tidak berspora di sini ada jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kita tulis kuncinya 1B. Kemudian untuk 1A kita buat cabang lagi, yaitu berbatang jelas. Ditulis kuncinya 2A. Dan cabang satunya lagi adalah lawan dari berbatang jelas, yaitu tidak berbatang jelas. Kita tulis kuncinya di sini 2B. Nah, untuk 2A, tumbuhan apa yang berbatang jelas? Ya benar, suplir adalah tumbuhan berbatang jelas. Jadi untuk 2B diisi tumbuhan lumut. Kemudian untuk 1B juga kita buat cabang, yaitu berbiji terbuka. Kuncinya kita tulis 3A. Dan cabang satu lagi berbiji tertutup. Kuncinya kita tulis 3B. Tumbuhan berbiji terbuka kita isi melinjo ya. Dan tumbuhan berbiji tertutup ada jagung, kedelai, dan terung. Nah, dari sini
kita bisa lihat ya, untuk 2A, 2B, dan 3A memiliki satu tumbuhan. Nah, untuk 3B karena masih ada 3 tumbuhan, maka kita buat cabang lagi, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Kita tulis kuncinya ya, untuk biji berkeping 1 ditulis 4A, sedangkan untuk biji berkeping 2 kuncinya kita tulis 4B. Coba adik-adik, dari ketiga tanaman ini, manakah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1? Ya, benar. Jagung adalah tumbuhan biji berkeping 1. Jadi untuk biji berkeping 2 ada kedelai dan terung. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat cabang, yaitu memisahkan kedelai dan terung. Cabang yang selanjutnya yaitu berbunga kupu-kupu. Ditulis kuncinya 5A. Dan cabang lagi berbunga terompet. Ditulis kuncinya 5B. Dari dua tumbuhan ini, manakah nih yang berbunga kupu-kupu? Oke, benar. Jadi, untuk kedelai adalah berbunga kupu-kupu, sedangkan terung berbunga terompet. Setelah kita selesai buat bagan dikotominya, kita lanjut untuk membuat urutan kunci determinasinya. Nah, contoh ya, kita mencari tumbuhan jagung. Di sini diketahui ada 1B tidak berspora, 3B berbiji tertutup, dan 4A berbiji berkeping 1. Lagi nih, kedelai. Diketahui 1B tidak berspora, 3B berbiji tertutup, 4B berbiji keping 2, dan 5A berbunga kupu-kupu. Nah, adik-adik sampai sini paham ya? Nah, adik-adik, setelah kita belajar, selanjutnya adik-adik mengerjakan tugas berikut. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.